Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah Rangkuti dengan NIM 210300141 dari Prodi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang jamur mikrokopis pada tempe dan jamur makrokopis pada jamur tiram. Yang pertama, saya akan menjelaskan jamur mikrokopis pada tempe. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang tempe. Tempe merupakan makanan tradisional yang dihasilkan dari fermentasi biji kedelai atau beberapa bahan lainnya. Fermentasi menggunakan beberapa jenis kapang Rhizopus seperti Rhizopus oligosporus, Rhizopus oryzae, Rhizopus stolonifer, dan beberapa jenis kapang lainnya. Di mana pada proses fermentasi akan terjadi hidrolisis senyawa-senyawa kompleks menjadi sederhana sehingga baik untuk dicerna. Di sini saya akan menjelaskan salah satu jamur yang ada pada tempe, yaitu Rhizopus oligosporus. Rhizopus oligosporus merupakan jamur yang berasal dari kingdom fungi, divisi Zygomicota, dengan kelas Zygomycotes, ordo Mucorales, famili Mucoraceae, genus Rhizopus, dan spesies Rhizopus oligosporus. Tempe memiliki keterbatasan pada umur simpannya yang pendek. Penyimpanan tempe pada suhu ruang hanya mampu bertahan dalam 2-3 hari. Penyimpanan tempe pada suhu 4 derajat Celcius mampu bertahan dalam 12 hari. Namun, penyimpanan tempe pada suhu ruang hanya mampu bertahan dalam 1 hari saja. Kerusakan tempe dapat dilihat dari tanda-tanda adanya perubahan warna miselium, kapang menjadi coklat, dan pembentukan bau amonia. Pada proses kerusakan tempe, protein terdegradasi oleh enzim-enzim proteolitik yang menghasilkan amonia atau NH3. Adapun ciri-ciri tempe yang sudah tidak layak untuk dikonsumsi yaitu sudah berwarna kehitaman, basah, berlendir, dan sudah mengeluarkan bau amonia. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jamur makrokopis yang ada pada jamur tiram. Sebelumnya, jamur merupakan organisme yang termasuk ke dalam kingdom fungi dan tidak mempunyai klorofil sehingga bersifat heterotrof. Jamur tiram putih merupakan jenis jamur kayu yang memiliki kandungan nutrisi lebih tinggi dibandingkan dengan jenis jamur kayu lainnya. Jamur tiram putih mengandung protein, lemak, fosfor, besi, tiamin, dan riboflavin lebih tinggi dibandingkan dengan jenis jamur lainnya. Adapun klasifikasi dari jamur tiram yaitu jamur tiram berasal dari kingdom fungi, filum Basidiomycota, kelas Homo Basidiomycotes, ordo Agaricales, famili Tricholomathaceae, genus Pleurotus, dan spesies Pleurotus ostreatus. Di dalam jamur tiram terdapat protein, lemak, fosfor, zat besi, tiamin, dan riboflavin yang lebih tinggi dibandingkan dengan jenis jamur lainnya. Jamur tiram juga memiliki beberapa macam manfaat, yaitu sebagai makanan, menurunkan kolesterol, sebagai antibakterial dan antitumor, serta mampu menghasilkan enzim hidrolisis dan enzim oksidasi. Selain itu, jamur tiram juga mampu bermanfaat dalam membunuh nematoda. Jamur tiram pada umumnya dapat ditanam dalam media yang terdiri dari serbuk kayu, kapur, bekatul, serta dapat ditambahkan sekam padi, jerami, kapas, ampas tebu, jagung, dan bahan-bahan lainnya. Namun dalam hal ini serbuk kayu merupakan bahan utama media tanam jamur tiram karena mengandung selulosa yang digunakan sebagai sumber pertumbuhannya, dan kapur diperlukan untuk mengatur keasaman media tanam dan sebagai sumber kalsium. Mari kita lihat cara pembuatan kapang pada tempe. Pertama-tama masukkan tempe pada wadah yang telah disediakan. Bisa menggunakan kantong plastik ataupun toples seperti yang saya gunakan. Kemudian tutup dan diamkan selama beberapa hari sampai kapang pada tempe tumbuh. Setelah beberapa hari didiamkan, buka tutup toples yang berisi tempe. Setelah beberapa hari telah terlihat, jamur
atau kapang yang telah tumbuh pada tempe yang kita diamkan beberapa hari lalu. Inilah penampakan tempe yang telah ditumbuhi kapang atau jamur jika dilihat langsung tanpa alat bantu mikroskop. Jamur yang membantu proses fermentasi tempe adalah Rhizopus oryzae, Rhizopus oligosporus, dan Rhizopus stolonifer. Rhizopus yang paling dominan atau komponen yang paling utama dalam fermentasi tempe adalah Rhizopus oligosporus. Kemudian dilanjutkan dengan video pembahasan tentang jamur tiram Pleurotus ostreatus. Secara alami, jamur tiram Pleurotus ditemukan di hutan di bawah pohon berdan lebar atau di bawah tanaman berkayu. Jamur tiram tidak memerlukan cahaya matahari yang banyak. Di tempat terlindung miselium jamur akan tumbuh lebih cepat daripada di tempat yang terang dengan cahaya matahari berlimpah. Inilah penampakan jamur tiram jika dilihat langsung oleh indera penglihatan atau mata. Cukup sekian penjelasan tentang jamur mikroskopis dan jamur makroskopis yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pembahasan saya. Saya ucapkan terima kasih kepada kakak-kakak dan abang-abang asisten laboratorium yang telah membimbing. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.